Rema hari ini 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Setiap pagi, seorang anak kecil selalu disiapkan sarapan oleh ibunya. Awalnya, ia selalu berkata, "Terima kasih," dengan senyum bahagia setiap kali makanan dihidangkan. Namun seiring waktu, rasa terima kasih itu memudar. Sarapan menjadi rutinitas yang dianggap biasa, hingga suatu hari ibunya jatuh sakit dan tidak bisa lagi menyiapkan makanan. Saat itulah anak itu menyadari betapa berharganya setiap hidangan sederhana yang dulu ia terima tanpa rasa syukur. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya, Tuhan rindu agar ucapan syukur menjadi gaya hidup kita, bukan reaksi sesaat saat keadaan baik, melainkan sikap hati yang tetap bersyukur dalam segala keadaan. Bangsa Israel pun pernah lupa bersyukur. Mereka menerima mana setiap hari, mukjizat nyata dari Tuhan sendiri. Tetapi karena terbiasa, mereka mulai mengeluh dan merasa bosan. Mereka tidak lagi melihat kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Begitu juga dengan kita, saat berkat menjadi kebiasaan, mudah bagi hati kita menjadi tumpul terhadap kebaikan Tuhan. Kita lupa bahwa setiap nafas, keluarga, pekerjaan, kesehatan, bahkan kesempatan untuk melayani adalah wujud kasih karunia-Nya. Bersyukur bukan sekedar mengucap kata terima kasih, tapi cara kita menghormati Tuhan yang memberi hidup. Saat kita memilih untuk bersyukur, sukacita akan memenuhi hati dan hidup kita menjadi perayaan setiap hari karena kita menjalaninya bersama Yesus. Hal sederhana apa yang sering Anda anggap biasa, tetapi sebenarnya adalah berkat besar dari Tuhan? Dalam hal apa Anda ingin belajar lebih banyak bersyukur, bahkan saat keadaan tidak sesuai harapan? Apa langkah nyata yang bisa Anda lakukan untuk menumbuhkan kasih yang selalu berterima kasih? Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap hal yang Engkau berikan, baik yang besar maupun yang kecil. Ampunilah kami saat hati kami terbiasa dan lupa menghargai kebaikan-Mu. Ajarlah kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang Engkau kehendaki bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jangan sampai terbiasa dengan berkat, sampai kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Iman adalah dasar dari kehidupan Kristen, tetapi iman saja tidak cukup jika tidak disertai dengan tindakan. Dalam Yakobus pasal 2 ayat 26 tertulis, "Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati." Saudaraku, ayat ini mengundang kita untuk merenungkan, apakah iman kita terlihat nyata dalam tindakan kita? Iman sejati tidak hanya diucapkan, tetapi diwujudkan melalui kasih, pelayanan, dan kebaikan terhadap sesama. Bagaimana kita menerapkannya? Periksa hidup Anda hari ini. Adakah langkah nyata yang menunjukkan iman Anda? Berikan waktu Anda untuk menolong, berbagi kasih kepada sesama, dan memuliakan Tuhan melalui perbuatan Anda. Ingat, iman yang hidup selalu bergerak. Mari jadikan hidup kita sebagai saksi yang memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saat konsekrasi, ketika imam menumpangkan tangan di atas hosti, tiba-tiba hosti mulai terangkat seperti terapung. Ini terjadi tanggal 7 November tahun 1999 saat diadakan misa di Basilika Lourdes. Tepat ketika para imam mengulurkan tangan untuk memohon pencurahan Roh Kudus atas persembahan yang dikonsekrasikan, terjadilah keajaiban tersebut. Saat itu ada dua hosti besar yang digunakan dan saat itu saling menempel. Tiba-tiba salah satu melepaskan diri dan terangkat seperti melayang. Hosti itu terangkat seperti ada pegas di bawahnya. Hosti itu berayun sehingga bisa terlihat dan acara itu juga disiarkan secara live streaming dan telah dilihat banyak orang. Menjadi keajaiban Ekaristi di zaman modern yang terjadi di tempat Bunda Maria menampakkan diri pada Santa Bernadette di Lourdes.